Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali untuk verbal kali ini ya. Di video sebelumnya ya, di sini kemarin saya bahas ya, ini adalah area base dari time frame H4, tapi sayangnya di waktu penurunan ini dia tidak sampai diambil ya. Di sini market mengambil SNR US-nya atau support resisten ya, ataupun SNDD sesi New York ya, dia mengambil ini ya, mengambil demand ini. Nah, dia mengambil area demand di time frame H1 ini ya. Kemudian di sini dia melakukan kenaikan yang cukup lumayan jika kita berposisi ya, sudah banyak pips di situ ya. Tapi saya kemarin menunggu di area sini, sayangnya tidak tertrigger ya, karena hari-hari ini saya sangat sibuk di ya, sesuai keyakinan kita ya. Tentu di hari-hari puasa ini kita melakukan ibadah puasa dan malamnya juga ada kegiatan ya. Tentu trading analisa, mohon maaf sekiranya jarang upload atau uploadnya itu terlalu panjang jangka waktunya ya. Oke, di sini langsung saja ya. Di sini langsung saja kita analisa seperti di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya di sini sudah saya jelaskan ya, jika ini nanti market sampai break swing ini ya, ini kan saya perbesar ya, kita sudah bisa marking seperti itu ya. Nah, setelah kita marking ini, di saat kenaikan dia membentuk candle bearish ya, kemudian candle bullish, maka kita bisa marking yang bawah ya. Setelah kita marking yang atas, kita marking yang bawah ini. Oke, ini tapi ingat ini time frame weekly ya, untuk mingguan, satu candle satu minggu ya. Nah, jika ini nanti dia mampu break dengan body candle bullish, maka ini menjadi EL4 ya, yaitu sinyal kenaikan atau sinyal penerusan ya. Saya sering katakan sebagai base penerusan ya. Oke, jadi jika dia mampu break candle bullish, maka sinyalnya akan menjadi sinyal kenaikan. Tapi jika ini nanti dia mampu break dengan candle bearish ya, dengan body candle, maka ini menjadi setup EL6 ya, EL6, maka akan menjadi sinyal penurunan ya. Tapi ini time frame weekly ya. Tentu jika sudah membentuk setup seperti ini, biasanya market itu nanti dia akan retest ya. Jika EL6 dia akan retest masuk ke body ini lagi ya, di zone ini lagi untuk melanjutkan penurunan. Demikian pula juga jika ini nanti dia membentuk setup EL4 ya, maka ini nanti akan ada koreksi untuk melanjutkan kenaikan di candle berikutnya ya. Jadi tentu akan sangat panjang karena ini adalah time frame weekly. Yang jelas kita sudah bisa analisa dengan candle per candlenya ya. Jika ini break candle bullish, maka sinyalnya nanti akan ada kenaikan untuk kita jangka panjang. Jika ini nanti break dengan body candle bearish, maka akan ada sinyal penurunan untuk jangka panjang ya. Oke, itu adalah cara saya analisa dengan candle di time frame besarnya ya, untuk melihat tren besarnya dari candle. Nah, sekarang coba kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily di sini jika saya lihat ya, sahabat-sahabat jangan salah paham ya. Ini bos yang saya catat ini adalah bos di time frame kecilnya ya, bukan di time frame daily tapi di time frame kecilnya. Di time frame H1 itu adalah sebuah bos. Oke, di sini kita melihat ya, jika kita lihat di sini dari candlenya ya, kita lihat dari candlenya terlebih dahulu. Di sini tidak ada yang namanya setup sell ya. Di sini tidak ada setup sell. Maka jika kita melihat di time frame daily ini tidak ada setup sell di candlenya ya,
di candlenya, maka kita melihat di strukturnya. Nah, strukturnya ini sedang bullish ya, dia sedang melakukan kenaikan. Maka ya kita akan mengikuti arah tren ini ya, kita akan mengikuti arah tren ini karena di sini dia tidak ada setup pembalikan ya. Tapi jika nanti dia ada setup pembalikan ya, misal ini nanti dia mampu break dengan body candle di sini, ini sudah menjadi konfirmasi penurunan ya, menjadi setup dominan big sell ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini setelah kita identifikasi tidak ada setup sell, kita akan mengikuti arah tren dengan struktur yang sedang naik ini ya, maka kita bisa marking area-area shadownya seperti ini ya. Ini shadow terdekat di sini. Bentar, saya perjelas lagi ya. Tentu shadow terdekat itu ini ya, di sini. Kemudian bisa di area sini ya, bisa di area sini untuk kita marking ya. Coba di sini saya marking. Nah, kita bisa marking seperti ini. Sebenarnya ini besar ya, tapi saya marking kecil saja seperti ini ya. Sebagai contoh, kita marking shadownya seperti itu. Kemudian yang bawah kita bisa marking ini, dari shadow terbawah ini sampai press candle itu ya, sampai press candle ini ya. Ini sebenarnya yang atas ini juga demikian ya, sampai shadow teratasnya ya. Sebenarnya dia sampai shadow teratasnya sini, tapi ini menjadi zone yang sangat panjang jika kita tarik sampai atas ini ya. Ya, sebagai contoh tidak apa-apa, coba kita tarik seperti ini. Oke, setelah kita tarik seperti itu, seperti biasa ya. Di sini saya ingin melihatkan terlebih dahulu ya. Ini sudah saya kasih tanda dari candle bearish ini ya. Di candle berikutnya ini masih di dalam body candle ini atau di dalam struktur candle bearish ini ya. Ini bisa dikatakan dengan inside bar ya. Nah, di sini maka kita menunggu ya, menunggu seperti apa candle berikutnya. Nah, di sini saya marking lagi di candle berikutnya yang ini ya, yang ini. Setidaknya ini nanti akan ada break ya. Oke, di sini saya marking seperti itu ya. Saya marking ini dari shadow tertinggi dan shadow terendah di satu candle yang ini ya. Sekarang kita ganti time frame di time frame H4. Nah, di time frame H4 di sini untuk harian ya, di sini saya marking lagi. Saya marking lagi seperti ini ya, di shadownya ya, di shadownya candle yang baru terjadi ini ya. Setidaknya ini nanti akan di sweep ya. Setelah itu kita bisa mencari atau kita bisa siap-siap untuk open posisi buy ya. Jadi seperti itu. Dan yang saya marking ini tentu di sini dia bertepatan di jam 8. Sebentar. Di sini dia bertepatan di jam 8 ini ya. Saya tunjukkan pakai ini. Jam 08.00 di candle yang saya marking itu ya. Oke. Nah, sekarang market sudah mulai bergerak turun ini ya. Tentu dia akan mengambil ini. Sebenarnya ini kita bisa untuk scalping ya. Kita ambil take profit di swing ini ya. Sebenarnya tadi bisa untuk scalping. Nah, intinya kita punya range untuk jika kita melakukan sell ya, tentu take profitnya di sini ya. Setelah ini nanti mampu di sweep untuk buy ya, take profit pertama tentu di sini ya. Untuk take profit berikutnya di swing berikutnya itu ya, di swing tertingginya itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi adalah area yang kita marking di time frame daily tadi ya. Jika kita marking di time frame H4 ya, tentu ini akan menjadi sangat lebar. Ini base-nya di sini, base terdekat. Tapi di sini ada sebuah candle bearish ya. Ini menjadi sebuah candle dominan break ya. Dia mampu di break dengan body bullish itu ya, dimana dia ada penurunan. Di sini dia mampu break candle bearish ini ya, maka ini menjadi setup dominan break buy. Apakah setup ini akan dijawab ya? Makanya ini saya analisa tadi ya, ini akan di sweep ya,
shadow ini, kemudian nanti ada kemungkinan untuk ada kenaikan sampai mengambil shadow yang atas ini ya. Ini untuk harian. Untuk scalping juga bisa ya. Yang jelas di sini kita juga wajib berhati-hati karena di sini juga masih ada shadow terbawahnya ya. Bisa saja itu yang di sweep berikutnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini ya seperti biasa. Kemarin juga saya lihat semalam itu ya, ini jika sahabat-sahabat trading analisa jeli di time frame H4 ini dia merespon ya, di bodinya ini dia merespon ya, dia sangat tipis sekali untuk merespon market yang semalam ya. Jadi kita bisa open posisi agresif sebenarnya di situ karena di sini dia ada sebuah imbalance ya. Biasanya order block yang ada imbalance-nya itu memiliki akurasi yang sangat bagus, apalagi di time frame H4 ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini market masih terhenti ya, karena di sini ada sebuah base ya. Di sini ada sebuah base, jadi dia masih terhenti di sini ya. Seharusnya ini di sweep ya, di sweep lalu melakukan kenaikan. Saya masih tetap menunggu di area sini untuk trading nanti ya, untuk melakukan open posisi buy saya menunggu di area situ ya. Oke, sekarang kita analisa di time frame H1 ya. Kita lihat di time frame H1 nya seperti apa. Nah, di time frame H1 sebenarnya SNRUS nya itu ini ya. Ini SNRUS yang sangat bagus untuk kita open posisi entry sebenarnya ya. Jika dia mampu mengambil liquidity ini ya, dan ini sebenarnya sangat bagus untuk kita open posisi buy jangka panjang ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di sini dia sudah membentuk struktur kenaikan ya, low, high, new low ya. Di sini dia mampu break ini ya, bisa dikatakan sebagai chop ya. Kemudian dia sekarang sedang melakukan retest, maka kita sudah siap-siap untuk open posisi buy-nya ya. Di sini dia ada struktur buy ya. Dia ada struktur buy. Nah, singkatnya seperti ini, dia mampu break ya, maka tunggu retest untuk hajar buy ya. Jadi seperti itu. Ini menandakan sinyal sekarang ada sinyal kenaikan. Oke. Di sini saya ada dua area untuk menunggu open posisi entry. Ya. Ini bisa ditunggu di time frame M1 atau di time frame M15 ya. Nah, di area demand ini saya akan menunggu open posisi buy setelah dia sweep ini ya. Setelah dia sweep ini, maka saya nanti akan siap-siap untuk open posisi buy. Jika di time frame kecil di area sini tidak ada setup buy, maka area tunggu berikutnya di sini ya untuk open posisi buy ya. Jadi seperti itu, seperti biasa yang sering saya jabarkan di video-video sebelumnya. Jadi di sini saya akan menunggu open posisi buy di area-area sini ya. Di area-area sini kita tunggu apakah nanti ada setup buy di time frame kecilnya ya. Kita tunggu saja apakah ini nanti akan ada setup buy di area situ ya. Take profit pertama bisa di swing ini ya. Ini perbandingannya sudah 1:2 ya. Perbandingannya sudah ada 1:2. Untuk take profit berikutnya bisa di area sini ya. Ini 1:5 ya. Jika di area sini nanti dia tidak ada ya, jika di sini nanti dia tidak ada setup buy ya, kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di situ, kita bisa melakukan open posisi buy kembali jika ada konfirmasi buy di time frame M15 ataupun di time frame M1 ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada dua area tunggu saya di area situ ya. Ini sudah sangat bagus untuk kita open posisi di area situ ya. Jika mau agresif tidak masalah ya. Sebenarnya jika mau agresif tidak masalah. Kenapa? Karena risiko kita
ya, risk rewardnya maksud saya, risk rewardnya itu sudah bagus ya. Di sini jika ini tadi saya kecilkan ya sampai di shadow terbawah ini perbandingannya sudah ada 1:3 ya, sudah sangat bagus ya. Apalagi jika kita mengambil take profit yang maksimal ini ya, tentu kita ambil yang mudah dijangkau terlebih dahulu ya. Jika nanti market benar-benar akan sweep ini ya, kita bisa langsung open posisi B-nya ya. Jika dia naik duluan ya sudah, berarti kita bisa analisa ulang kembali ya. Kita bisa analisa ulang kembali. Biasanya setelah dia membuat short, maka dia nanti ada indikasi akan membuat sebuah bos ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham untuk analisa saya kali ini ya. Seperti biasa, buat ini sebagai indikator, jangan buat ini sebagai sinyal ya. Buat ini sebagai indikator atau penambah wawasan buat sahabat-sahabat trading analisa. Oke, tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.